Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Pribadi Alfianto dengan NIK 1282110. Ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah dengan judul yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Di era modern seperti sekarang, listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan yang pokok bagi kehidupan. Banyak daerah-daerah terpencil di Indonesia yang belum mendapatkan pasokan energi listrik yang cukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan pasokan listrik ini diakibatkan penggunaan listrik yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah tangga, perusahaan, maupun industri. Untuk mengatasi keterbatasan pasokan listrik ini, maka banyak didirikan pembangkit listrik di Indonesia, yang salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga diesel. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan didapat dari latar belakang tersebut, yaitu antara lain apa yang dimaksud dengan PLTD, yang kedua, apa saja komponen atau perlengkapan dan fungsinya, 3, bagaimana cara kerja dari PLTD, dan yang keempat itu ada kelebihan dan kekurangan dari PLTD. Adapun tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan PLTD. Yang kedua, mahasiswa mengerti apa saja komponen atau perlengkapan dan fungsinya. Yang ketiga, mahasiswa mengerti bagaimana cara kerja dari PLTD. Dan yang keempat itu mahasiswa mengerti kelebihan dan kekurangan dari PLTD. Bab 2 pembahasan. Pengertian pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula atau sebagai prime mover. Prime mover ialah peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Mesin diesel sebagai penggerak mula PLTD berfungsi menghasilkan tenaga mekanis yang akan dipergunakan untuk memutar rotor generator. Penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam jumlah beban kecil, terutama untuk daerah baru yang terpencil atau untuk listrik pedesaan dan untuk memasok kebutuhan listrik suatu pabrik. Bentuk dan bagian-bagian pembangkit listrik tenaga diesel. Dari gambar di atas dapat kita lihat bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga diesel, yaitu yang pertama, tangki penyimpanan bahan bakar ialah komponen yang berfungsi menampung sementara bahan bakar. Yang kedua, penyaring bahan bakar ialah komponen yang berfungsi menyaring kotoran dan air yang terdapat pada bahan bakar agar nantinya tidak menyumbat aliran bahan bakar yang dapat menimbulkan berbagai masalah. Yang ketiga, tangki penyimpanan bahan bakar sementara atau bahan bakar yang disaring. Yang keempat, pengabut atau nozzle. Ialah komponen yang berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar agar mudah bercampur dengan oksigen sehingga mudah terbakar dalam silinder. Yang kelima itu, mesin diesel merupakan alat yang menghasilkan energi mekanik melalui proses pembakaran bahan bakar. Yang keenam, turbocharger ialah komponen yang berfungsi untuk meningkatkan performa dari mesin diesel. Yang ketujuh, penyaring gas pembuangan ialah komponen yang berfungsi menyaring gas kotor yang dapat mengganggu kesehatan sebelum dilepas ke udara bebas. Yang kedelapan, tempat pembuangan gas atau bahan bakar yang disaring. Yang sembilan, generator ialah komponen yang berfungsi sebagai pengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang 10,
Trafo ialah komponen yang berfungsi menaikkan atau menurunkan tegangan arus listrik. Yang 11, saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator atau stasiun atau pembangkit listrik sampai distribution station. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga diesel. Bahan bakar di dalam tangki penyimpanan. Bahan bakar dipompakan ke dalam penyimpanan sementara, namun sebelumnya disaring terlebih dahulu. Kemudian disimpan di dalam tangki penyimpanan sementara atau daily tank. Menggunakan kompresor udara bersih dimasukkan ke dalam tangki udara start melalui saluran masuk atau intake manifold. Kemudian dialirkan ke turbocharger. Di dalam turbocharger, tekanan dan temperatur udara dinaikkan terlebih dahulu. Udara yang dialirkan pada umumnya sebesar 500 PSI dengan suhu mencapai kurang lebih 600 derajat Celcius. Udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi dimasukkan ke dalam ruang bakar atau combustion chamber. Selanjutnya ada bahan bakar dari conversion kit atau untuk BBG atau nozzle untuk BBM, kemudian diinjeksikan ke dalam ruang bakar atau combustion chamber. Di dalam mesin diesel terjadi penyalaan sendiri karena proses kerjanya berdasarkan udara murni yang dimanfaatkan di dalam silinder pada tekanan yang tinggi 35 sampai 50 atm sehingga temperatur di dalam silinder naik. Selanjutnya, ledakan pada ruang bakar tersebut menggerakkan torak atau piston yang kemudian pada proses engkol dirubah menjadi energi mekanis. Tekanan gas hasil pembakaran bahan bakar dan udara akan mendorong torak yang dihubungkan dengan proses engkol menggunakan batang torak sehingga torak dapat bergerak bolak-balik atau reciprocation. Sebenarnya ada gerak bolak-balik torak akan diubah menjadi gerak rotasi oleh poros engkol atau crankshaft. Dan sebaliknya, gerak rotasi poros engkol juga diubah menjadi gerak bolak-balik torak pada langkah kompresi. Selanjutnya ada poros engkol mesin diesel digunakan untuk menggerakkan poros rotor generator. Pada generator energi mekanis ini dirubah menjadi energi listrik sehingga terjadi gaya gerak listrik atau GGL. Selanjutnya ada tegangan yang dihasilkan generator dinaikkan tegangannya menggunakan trafo step up agar energi listrik yang dihasilkan sampai ke beban. Prinsip kerja trafo berdasarkan hukum Ampere dan hukum Faraday, yaitu arus listrik dapat menimbulkan medan magnet dan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Selanjutnya itu menggunakan saluran transmisi energi listrik dihasilkan atau dikirim ke beban. Di sisi beban, tegangan listrik diturunkan kembali menggunakan trafo step down atau jumlah lilitan sisi primer lebih banyak dari jumlah lilitan sisi sekunder. Selanjutnya ada pada 2.5 skema pembangkit listrik tenaga diesel. Berikut ini adalah skema dasar dalam pembangkit listrik tenaga diesel. Secara umum, skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, A. Untuk melakukan pembakaran optimal pada diesel engine, maka diperlukan oksigen dari udara di sekitar. Disinilah peran air filter yang fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ke turbocharger dan engineer. B. Di dalam diesel engine, solar yang dipakai sebagai bahan bakar menghasilkan energi untuk memutar generator yang kemudian menghasilkan listrik yang dihubungkan ke trafo dan gardu listrik. Yang C.
Pada proses PLTD, satu hal yang sangat perlu diperhatikan adalah sistem pendingin pada minyak pelumasan mesin atau sistem yang sama dipakai pada kendaraan bermotor. Sistem pendingin yang dipakai biasanya adalah sistem heat exchanger dan sistem radiator atau kedua sistem ini digabungkan. Yang D, ada heat exchanger adalah suatu pendingin minyak pelumas di mana air digunakan sebagai sarana pendingin. Proses heat exchanger ini memiliki konsep yaitu air pendingin dialirkan terus dari sumber air terdekat seperti danau, sungai, ataupun kolam buatan. Yang E, sedangkan untuk sistem pendingin radiator atau aplikasi yang sama pada kendaraan bermotor, minyak pelumas didinginkan dengan menggunakan kipas radiator, di mana pada sistem ini mengaplikasikan konsep perpindahan suhu melalui radiasi. Kipas radiator yang terus berputar akan menghasilkan angin untuk mendinginkan minyak pelumas. Yang selanjutnya itu 2.6, keuntungan dan kelebihan PLTD. PLTD memiliki beberapa keuntungan dan kerugian dalam pemakaiannya, yaitu plan layout sederhana. Yang kedua, sistem bahan bakar sederhana. Yang ketiga, bisa ditempatkan dekat dengan pusat beban. Yang keempat, bisa di-start dengan mudah dan cepat dan dibebani dalam waktu singkat. Yang kelima, tidak ada standby losses. Yang keenam, tidak memerlukan air pendingin yang banyak. Yang ketujuh, itu dimensi PLTD lebih kecil dibanding PLTU untuk kapasitas yang sama. 8. Cara pengoperasian mudah dan memerlukan operator yang sedikit. Yang terakhir itu efisiensi thermal PLTD lebih besar dibanding PLTU untuk kapasitas yang sama. Selain keunggulan PLTD pun memiliki kelemahan atau kekurangan yang diantaranya sebagai berikut. Pertama itu ada harga solar mahal atau solar sebagai bahan bakar utama PLTD. Yang kedua, biaya pelumas tinggi. Yang ketiga, tidak bisa dibebani overload pada waktu yang panjang. Dan yang terakhir itu kapasitas PLTD kecil. Selanjutnya ada komponen penting mesin PLTD. Yang pertama itu mesin atau motor. Mesin atau motor merupakan komponen dasar dari mesin yang memperkuat daya. Mesin tersebut dirangkai dikopel langsung dengan generator. Yang kedua itu sistem bahan bakar atau fuel system, termasuk tangki bahan bakar, pompa pemindah bahan bakar, jaringan pemanas, dan sambungan pipa kerja. Pompa pemindah bahan bakar membutuhkan pemindahan bahan bakar dari ujung perantara ke tangki penyimpan dan dari tangki penyimpan ke mesin. Jaringan membutuhkan jaminan kebersihan bahan bakar. Alat pemanas untuk minyak diperlukan untuk lokasi yang mempunyai temperatur yang dingin yang mengganggu aliran fluida. Yang ketiga itu sistem udara masuk, termasuk saringan udara, saluran pompa kompresor atau bagian integral dari mesin. Penggunaan saringan udara adalah untuk membersihkan debu dari udara yang disuplai ke mesin. Juga semua ini dapat menimbulkan kenaikan daya keluaran. Yang keempat itu sistem pembuangan gas, termasuk peredam dan penyambungan saluran. Temperatur pembuangan gas panasnya cukup tinggi. Gas ini merupakan pemanas minyak atau persediaan udara pada mesin. Peredam mengurangi
kegaduhan suara. Yang kelima, sistem pendingin atau cooler system, termasuk pompa-pompa pendingin, menara pendingin, perawatan air atau mesin penyaring dan sambungan pipa kerja. Kegunaan sistem pendingin adalah untuk meningkatkan panas dari mesin silinder yang menyimpan temperatur si silinder dalam tempat yang aman. Pompa mengedarkan air melewati silinder dan kepala selubung mengangkut panas. Sistem pendingin membutuhkan sumber air, sebuah pompa, dan tempat untuk pembuangan air panas. Penyebab air oleh mesin pendingin ini seperti dalam alat radiator, pendingin uap, menara pendingin, penyemprot, dan sebagainya. Yang keenam itu pelumasan, sistem pelumasan atau loop oil system, termasuk pompa minyak pelumas, tangki minyak, penyaring, pendingin, alat pembersih, dan sambungan pipa kerja. Fungsi sistem pelumas yaitu untuk mengurangi pergeseran dari bagian yang bergerak dan mengurangi pemakaian dan sobekan bagian-bagian mesin. Yang terakhir atau yang ketujuh itu sistem penggerak mula, termasuk aki, tangki hampa udara, starter sendiri, dan sebagainya. Fungsi sistem penggerak mula adalah menjalankan mesin. Sistem ini memungkinkan mesin pada awalnya berputar dan berjalan sampai terjadi pembakaran dan unit meninggalkannya untuk memperoleh daya. Selanjutnya itu pada 2.8 sistem penyaluran tenaga listrik. Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar atau bulk power source sampai ke konsumen. Yang terlihat pada gambar proses pembangkitan listrik, pemanfaatan listrik. Bab 3 atau penutup. Bab 3 penutup. Pada 3.1 ada kesimpulan. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak pemula atau primer mover. Primer mover merupakan alat yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Pada mesin diesel, energi bahan bakar diubah menjadi energi mekanik dengan proses pembakaran di dalam mesin itu sendiri. Ada 3.2 itu saran. Pada penggunaan PLTD, alangkah baiknya menggunakan bahan bakar dari gas atau menggunakan biogas karena ramah lingkungan dan dari segi pembakarannya lebih sempurna. Di sisi lain dapat mengurangi konsumsi BBM yang dapat mengurangi pencemaran udara. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.